Assalamualaikum, selamat pagi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hendrian Budi Bagus Kuntoro. Saya merupakan salah satu dosen di program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Konsentrasi bidang keilmuan saya pada program studi teknik sipil, yaitu saya fokus dalam bidang struktur. Struktur merupakan salah satu sub ilmu yang ada di program studi teknik sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selain bidang geotek, perencanaan sumber daya air, transportasi, dan manajemen. Konsentrasi struktur sendiri memiliki materi yang cakupannya masih cukup luas, di mana terdiri dari analisa struktur, struktur beton, struktur baja, struktur kayu, dan saat ini terdapat materi baru terkait struktur bambu. Pada hari ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik pengajaran yang biasa saya lakukan terhadap mahasiswa dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment terhadap salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu teknologi bambu dan kayu. Mata kuliah teknologi bambu dan kayu memiliki bobot 2 SKS, di mana merupakan salah satu mata kuliah bagi mahasiswa yang ingin mengambil konsentrasi struktur untuk skripsi atau tugas akhirnya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, pertama-tama saya akan menyampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah dan capaian mata kuliah teknologi bambu dan kayu yang saya ampu saat ini. Deskripsi singkat mata kuliah pilihan teknologi bambu dan kayu, yaitu mata kuliah ini memberikan tinjauan tentang teknologi dari bambu dan kayu terhadap bidang teknik sipil. Dalam hal ini bidang konstruksi, baik untuk struktur utama ataupun pada alat sambung. Sedangkan capaian dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui teknologi-teknologi terkini terkait rekayasa konstruksi dengan menggunakan material bambu maupun kayu, baik pada struktur utama maupun alat sambung. Selain itu, karena mata kuliah teknologi bambu dan kayu ini merupakan mata kuliah pilihan sebagai pengantar konsentrasi untuk skripsi mahasiswa dengan konsentrasi struktur, maka beberapa pertemuan saya sisipkan review jurnal terkait tema teknologi bambu dan kayu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA, yaitu yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan teknologi bambu dan kayu kepada mahasiswa. Pada kondisi pandemi saat ini, di mana kegiatan belajar mengajar masih berjalan secara daring atau online, kampus telah memfasilitasi seluruh dosen dengan website LMS yang dapat diakses pula oleh mahasiswa. Website LMS yang digunakan yaitu Ispada Untirta. Selain memanfaatkan LMS tersebut, saya juga menggunakan aplikasi meeting, misalkan diantaranya Zoom Meeting ataupun Google Meet sebagai media pembelajaran atau tatap maya yang saya lakukan. Hal ini untuk mempermudah saya dalam menjelaskan atau memberikan materi kepada mahasiswa. Sumber materi yang akan saya berikan yaitu bersumber pada jurnal penelitian terkait teknologi bambu dan kayu, baik jurnal yang berasal secara nasional maupun internasional, maupun dari referensi-referensi buku. Cara saya menyampaikan materi yaitu dengan menggunakan bahasa yang sederhana, namun terkadang saya juga membuat suatu ilustrasi secara deskriptif dari pembahasan yang saya jelaskan, sehingga saya berharap dengan hal ini mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Untuk yang kedua, interaction. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses pengajaran? Yaitu saya mencoba menjelaskan dengan cara yang cukup santai namun tetap serius,
sesekali saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang dapat dianalisa secara logika agar mahasiswa mampu memahami suatu permasalahan dengan penyelesaian secara logis. Selain itu pula saya membuat diskusi ringan terkait teknologi yang sedang dibahas. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa tidak merasa jenuh dengan materi yang saya berikan, dan mahasiswa juga merasa terstimulus untuk dapat mengemukakan pandangannya terhadap teknologi tersebut. Yang ketiga, assessment. Bagaimana saya mencoba menilai mahasiswa? Dasar penilaian saya pada saat awal perkuliahan itu sudah saya berikan kontrak, yaitu pada saat pertemuan pertama. Item penilaian yang biasa saya buat yaitu terdiri dari kehadiran atau absensi. Saya nilai dari keaktifan mahasiswa mengakses LMS di setiap pertemuannya. Kemudian yang kedua, melalui tugas-tugas yang dikumpulkan juga melalui LMS yang sudah disediakan. Dan setelah itu juga saya membuat asesmen berupa ujian tengah semester, dan asesmen terakhir berupa ujian akhir semester yang saya lakukan melalui media LMS tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah teknologi bambu dan kayu secara daring atau tatap maya dengan menggunakan bantuan aplikasi Zoom Meeting. Berikut cuplikannya. Ya, berbicara tentang teknologi, berarti ini ada hubungannya dengan keterbaruan. Ya, suatu teknologi itu ada keterbaruan. Keterbaruan ini bisa jadi melanjutkan dari yang sebelumnya atau betul murni memang dia betul-betul baru dan belum pernah diteliti sama sekali atau belum pernah muncul terhadap pembahasan tersebut sama sekali gitu. Dari segala jenis macam bangunan ini tidak akan luput dari yang namanya sambungan, karena nggak mungkin semuanya ini bisa jadi kalau seandainya tidak kita sambung ya. Masalah yang akan saya follow up di sini lebih ke beberapa kategori. Pertama itu dari metode lilitan si FRP-nya atau metode pengikatan si FRP-nya terhadap si bambu. Kemudian saya juga memvariasikan jumlah lilitannya, dan jumlah lilitan ini saya ikat. Ada yang 1 lilitan dan ada yang 2 lilitan. Nanti mungkin kalau seandainya kalian mau mengaplikasikan ini untuk penelitian, mungkin tambah jadi 3 lilitan, 4 lilitan, bebas gitu. Kemudian setelah dari metode dengan jumlah ini, saya masukkan juga model kegagalannya gitu. Model kegagalan si FRP ini seperti apa sih, dan pengaruh bonding. Jadi bonding itu masalah ikatan antara si FRP dengan si bambunya ini seperti apa, daya lekatnya gitu. Nah, nanti di akhir itu kita menghitung kekuatan dari si sambungan FRP ini dalam sistem bambu tersebut gitu. Jenis FRP yang digunakan ya, bentuknya kalau kita lihat secara signifikan ini seperti tikar kalau kalian perhatikan. Jadi dia berupa anyaman dari serabut-serabut. Nah, ini kalau kita sentuh seperti itu cukup tajam ke tangan. Jadi makanya memang pada saat membuat aplikasi ini harus menggunakan sarung tangan supaya lebih safety. Ini bahan-bahannya ya, tadi sudah saya sampaikan. Ada bambu gulung, dia menggunakan FRP jenis SEH51A dengan variasi jumlah balutan. Kemudian dia menggunakan perekat epoksi. Ini peralatan yang digunakan ya, ada kaliper, ada LVDT, ada load cell, ada hydraulic jack, ada data logbook. Ini jenis yang saya ambil. Kenapa harus sejajar serat dan kenapa harus tegak lurus serat? Sampelnya saya ambil dari kuda-kuda. Kuda-kuda itu kan berbentuk segitiga, terdiri dari material yang sejajar dan material yang tegak lurus. Ini persiapan bahan secara dokumentasi. Nah, ini persiapan untuk perekatnya, epoksinya ditambahkan dengan resin. Ini diaduk dulu ya, resin dituangkan, epoksi diruangkan, diaduk. Nah, nanti
material hasilnya itu setelah diaduk itu berbentuk seperti lem. Nah, ini metode lilitan yang pertama, jadi saya mau fokus ke sini ya. Untuk metode lilitan yang pertama, ini saya namakan SS01 ya. Dari 3 bambu yang ada di sini, ini saya lilit secara keseluruhan sekaligus. Jadi si FRP-nya itu saya potong sepanjang 10 cm kali 85 cm ya. Kemudian ini untuk yang metode pertama ini saya lingkari dulu satu-satu. Satu bambu saya lilit FRP, bambu satu yang atas, bambu dua yang tengah, kemudian bambu yang ketiga ini saya lilit FRP ya. Ini sebetulnya hanya sisi depan dan sisi belakang, ini depan dan belakang ya, ini 3D-nya. Nah, ini saya lilit satu persatu, kemudian nanti setelah dililit satu persatu saya lilit secara keseluruhan, saya ikat semuanya secara keseluruhan. Jadi pertama satu batang bambu dulu ya, dililit FRP, setelah itu baru diikat secara keseluruhan dari ketiganya itu. Nah, ini dililit di 2 bagian, sisi depan dengan sisi di belakang. Nah, penempatannya ya, antara sisi yang tepi ini harus sejajar, sedangkan yang tengah ini harus lebih tinggi gitu. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pengujian didapatkan nilai gesernya di antara 2 sisi geser ini gitu. Jadi bentuknya ada 3 bambu, untuk bambu yang paling kiri dan paling kanan itu sejajar letaknya, sedangkan yang tengah itu lebih tinggi itu dibuatnya, supaya nanti pada saat diberikan beban bagian tengah terjadi geser kan, karena yang satu yang bagian pinggir ini tertumpu di bawah, yang tengah dibebani, jadinya tergeser tuh gitu. Ini untuk metode yang pertama. Kemudian ini metode kedua. Nah, untuk yang metode kedua ini secara keseluruhan langsung, jadi 3 bambu saya runut secara keseluruhan, saya lilitkan semuanya secara keseluruhan ini gitu. Jadi langsung secara sekaligus. Kalau yang tadi satu bambu baru digabungkan, kalau yang ini langsung 3 bambu secara sekaligus. Ini saya lambangkan dengan SS02 gitu. Pembuatannya udah kita ukur dulu, kita sesuaikan di mana posisi si bambu ini nanti bakal direkatkan ya. Kemudian ini saya kasarkan. Tahu nggak kenapa harus dikasarkan kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih di bagian yang mau dililit ini kan lilit, di bagian lilit ini kan nggak di semua sisi ya, hanya di sisi depan dan sisi belakang. Ini saya gerinda dulu, saya kasarkan. Kira-kira kenapa bentuknya seperti ini jadi? Agar tidak ini ada, kayaknya saya agak ngerti Pak, yang untuk dikasarkan ini agar si bahan FRP-nya ini bisa melekat ke si serat bambunya. Oke. Agar ya. tidak licin. Iya betul. Jadi si bambu ini kan permukaannya halus ya. Nah, permukaan yang halus apabila kita rekatkan itu otomatis daya ikatnya antara si FRP dengan si bambu itu cenderung lebih kecil. Tapi kalau seandainya kita buat kasar, otomatis ada beberapa area yang mungkin tidak terlalu halus sehingga daya ikatnya atau daya lekatnya atau bondingnya itu lebih kuat. Gitu. Jadi fungsinya memang untuk menguatkan bonding antara si FRP dengan si bambu itu. Kenapa akhirnya harus dikasarkan, harus digerinda terlebih dahulu. Kalau seandainya tidak dikasarkan sebetulnya bisa aja, tapi jatuhnya nanti kekuatannya tidak signifikan. Gitu. Jadi fungsinya harus dikasarkan. Nah, ini untuk metode yang ketiga, yang tegak lurus serat maksudnya gitu. Jadi di sini ada bambu yang saling tegak lurus. Ada, kalau saya gambarkan di sini sebetulnya 4 bambu ini horizontal posisinya, sedangkan yang satu bambu ini vertikal gitu, berdiri ya. Nah, ini untuk metode lilitannya seperti ini. Jadi satu bambu yang berdiri ini saya lilitkan terlebih dahulu dengan FRP, tengah-tengahnya ini ya, dengan FRP. Kemudian yang keempatnya ini
ini baru dililitkan secara keseluruhan. Nah, setelah itu baru dipasak. Ini metode yang ketiga atau metode pertama untuk yang tegak lurus serat. Nah, untuk yang metode terakhir ini lebih runyam lagi metodenya. Jadi dua batang bambu saya ikat terlebih dahulu atau saya balut dengan FRP terlebih dahulu, ya. Baru setelah itu diikat atau dibalut secara keseluruhan. Ini proses pembuatan untuk yang tegak lurus serat. Jadi memang kalau kita bayangkan yang tegak lurus serat ini cukup sulit pembuatannya dan memang berkali-kali bergeser. Ini bisa dilihat ya seperti ini nih. Nanti hasil jadinya seperti ini. Baru setelah itu, setelah dilekatkan dibaut. Jadi pembautannya ini di akhir. Nah, proses pembautannya ini dibor terlebih dahulu, dibuat lubang dengan mesin bor. Baru setelah itu dimasukkan tulangan yang berbentuk ulir, ya. Baru dikencangkan, dimurkan di kanan, di posisi di masing-masing ujungnya. Itu. Jadi proses pembautan ini terakhir setelah dililit MRP baru dibaut. Itu proses pelaksanaannya. Ini setting up alat untuk pengujian yang sejajar. Jadi di dua sisinya, yang sisi kanan dan kiri terluar ini dibuat sejajar, kemudian diberikan beban, ya, dan diberikan beban di bagian tengahnya. Nanti di pertemuan antara bambu yang kanan dan kiri dengan yang tengah ini nanti terjadi geser. Ini untuk yang tegak lurus. Nah, kalau untuk yang tegak lurus ini agak unik. Ini setting alatnya aja ini lumayan karena harus betul-betul presisi ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang vertikal ini yang mendapatkan beban langsung ya di sini. Sedangkan tumpuannya itu di bagian bambu yang horizontal. Gitu. Oke. Nah, ini untuk menghitung daktilitasnya, persamaannya kita harus menarik garis linier antara yang titik awal dengan yang garis. Jadi kita harus membentuk garis imajiner dulu di sini, sehingga nanti ditemukan perpotongan. Disinilah nanti nilai daktilitasnya atau nilai kelelehannya, ya. Jadi jarak posisi si pergeserannya itu ada di angka 8,5 mili. Nah, sedangkan nilai maksimumnya itu ada di angka 27,04 mili. Nanti ini dibandingkan. Jadi untuk mendapatkan nilai daktilitas ini pakai persamaan delta ultimate dibagi dengan delta leleh. Jadi si sambungan ini leleh pada posisi mana sih sebetulnya pada saat dia kenaikannya tidak signifikan, yaitu di titik ini disebut leleh. Jadi si sambungan ini sudah ada di tahap leleh sebetulnya. Cuman pada saat dia leleh dia tidak langsung gagal. Itu dia masih terus meningkat walaupun peningkatannya tidak signifikan seperti yang di tahap awal ini. Ini posisi elastis sebetulnya ini nih. Kalau dibaca ya, kalau di struktur baja, kalau kita menguji baja tuh ini posisi elastis, jadi masih bisa bolak-balik. Gitu. Nah, kalau di kayu atau di bambu sambungannya cara menghitungnya persamaannya ini. Untuk menentukan daktilitas, kita harus tahu dulu posisi dia leleh di mana. Nanti dibandingkan dengan posisi dia sebelum akhirnya fracture atau hancur atau gagal gitu. Nah, 27 di angka maksimal ini dibagi dengan 8,5 didapatkan 3,19. Jadi nilai daktilitasnya untuk si sambungan ini itu 3,19. Nah, ini untuk menghitung kekakuan. Kalau untuk menghitung kekakuan kita harus tahu perbandingan antara nilai Pmax-nya
Jadi kita tentukan dulu Pmax-nya di angka berapa sih. Ternyata Pmax-nya ini ada di angka 22,125 ya. Kita pegang dulu nih 22,125. Nah, untuk persamaan kekakuan dia rumusnya perbandingan antara nilai P dengan nilai delta. P-nya kita bagi dulu, ada di P10% dengan di P40%. Jadi P0,1 Pmax ini maksudnya 10% dari nilai Pmax. Pmax-nya 22,125. Nah, 10% dari 22,125 ini di angka 2,21 ya. Sedangkan yang 40%-nya berarti 22,125 dikali 40%. Cara ngitungnya gitu ya. Jadi dapat di angka 40% dari Pmax-nya itu di 8,85. Ini untuk nilai P. Nah, sedangkan kalau untuk nilai defleksinya atau pergeserannya, ini tinggal kita tarik aja nih. Ini angka 0,1 Pmax, berarti ada di angka 2,21. 2,21 kalau kita lihat grafik di sini kan hampir di tengah-tengah walaupun lebih ke bawah dikit ya. Nah, ini kita tarik ke kanan sampai mentok di garis hasil pengujian. Kita tarik ke bawah, seret, ada di angka berapa nih? Kurang lebih ada di angka 1,357 gitu. Begitu pula dengan yang 0,4, ini 0,4 harusnya 0,4. Kita tarik lagi, dia di Pmax-nya kalau 0,4 Pmax ada di 8,85, kurang lebih di sini. Kita tarik ke kanan, langsung mentok ke grafik, kita tarik ke bawah, set, ternyata ada di 5,32 mili ya. Nah, setelah itu angka-angka yang sudah kita dapatkan ini, baik yang 10% ataupun yang 40%, ini kita masukkan ke persamaan yang ini, dimana persamaannya kekakuan sama dengan 0,4 Pmax dikurangi dengan 0,1 Pmax, atau 40% Pmax dikurangi dengan 10% Pmax, dibagi dengan perbandingan dari hasil selisih pergeserannya atau defleksinya atau deltanya. Itu 5,3 dikurangi 1,357 sehingga didapatkan kekakuannya itu 1,675 gitu. Nah, ini kegagalannya seperti ini. Nah, ada bambu yang patah, di sini justru di sambungannya kuat tapi bambunya yang patah. Kemudian ini memang dari si gesernya ini terjadi, ini ada pengelupasan ya. Kalau dilihat secara detail ada pengelupasan. Nah, ini justru bambunya lagi yang rusak lagi gitu. Nah, ini untuk yang tegak lurus ya, efek dari lendutan daktilitasnya dari si bautnya. Bautnya tadinya lurus ini sebelum diuji, pada saat diuji diberikan beban, ini jadinya melengkung. Nah, ini bisa dianalisa dengan menggunakan EYF gitu ya. Dan kesimpulan ya, nanti saya berikan materinya, bisa dibaca. Jadi secara keseluruhan sebetulnya FRP ini memang bisa dikatakan bisa diaplikasikan lah untuk suatu metode sambungan atau teknologi bambu dari segi sambungan. Walaupun untuk saat ini penggunaan FRP itu digunakan untuk media retrofitting, hanya perbaikan. Itu perbaikannya untuk apa? Untuk beton dan untuk baja. Jadi kalau seandainya bajanya rusak atau untuk menghindari korosi, itu dililit dengan FRP untuk mengurangi korosi. Itu ya. Tapi sekarang kita buat keterbaruan, kita buat teknologi dari suatu bambu, tapi bambunya disambung dengan FRP, bukan dengan ijuk, bukan dengan pasak, bukan dengan baut. Tidak ada FRP. Ternyata hasilnya ya cukup signifikan sebetulnya. Itu nanti coba di compare lagi dengan harga, apakah harganya bagus atau enggak. Gitu. Oke.
itu materi untuk hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, saya persilahkan. Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Terkait yang tadi sarankan di bagian bambunya itu dikasih pengisi ya Pak. Nah kalau misalkan ngasih pengisi gitu bukannya ngerusak si bambu itu ya Pak? Itu ngaruh nggak sih nanti pas di pengujiannya? Oh, oke. Mungkin sistem pengisiannya ya. Jadi kebayangnya mungkin di sini si bambunya dibelah dulu gitu ya. Dibolongin dikit sih palingan, nggak mungkin dibelah juga soalnya Pak. Oke. Kalau untuk bahan pengisi ini yang di yang di treatmentkan itu justru bukan dari bambunya, kan bambu itu bentuknya seperti ini ya. Ini kurang besar ya. Misalkan saya nanti disangkanya iklan nih. Kelihatan nggak nih? Ini bambu ya. Misalkan ini bambu. Jadi diisinya bukan dari sini, tapi dari sini. Ya, ini kan ada ininya nih. Biasanya ada nodianya ya. Ada ruas-ruasnya. Nah, ruasnya ini yang kita bolongin. Ruasnya kita bolongin terus kita injek, kita suntik. Maksud pakai selang atau pakai apa gitu ya, yang bisa dimasukkan si mortar atau bisa dimasukkan serbuk kayu misalkan. Jadi dimasukkan bahan pengisinya itu bukan dari bagian atasnya, ini bukan dari sisi terluar, tapi langsung dari dalam sini kan. Nah dari sini nih, ini dilubangi ya, terus dimasukkan bahan pengisinya. Nah memang ini harus hati-hati gitu, jangan sampai nanti karena kita melubangi ini si bambu yang ininya ini jadi rusak gitu ya, yang bagian-bagian sini jadi rusak. Jadi proses pengisiannya itu diisinya dari penampangnya, bukan dari selimutnya gitu ya. Tapi tetap harus hati-hati pada saat mengisinya. Ada lagi? Berarti kalau misalkan dia posisi ngisinya dari rongga tadi ya Pak, itu bisanya cuma buat sambungan yang pendek doang dong Pak? Karena kan kalau misalkan panjang agak susah juga tuh nginjeknya. Iya betul. Nah itulah berarti mesti ada teknologi yang baru lagi supaya ngelubangan itu terus simultan ya. Jadi antara satu nodia ke nodia yang lain terus gitu signifikan ya. Jadi tembus gitu kan. Nah itu biasanya pakai alat bor tuh ada yang si mata bornya itu panjang dengan bantuan apa ya, kayak baut lagi tapi lebih tajam. Jadi disambungkan mata bornya itu jadi baut bisa dimasukkan ke bagian mata bornya. Jadi misalkan ini mata bor nih. Nah ini nanti si bautnya dimasukkan ke sini, ditempel terus diikat ya, diikat bagian sini, otomatis kan bisa kita masukkan ini gitu. Kayak gitu. Jadi memang harus terus-terusan, dan itu sekali lagi balik lagi harus hati-hati. Ada lagi? Iya Pak. Cukup Pak dari saya. Cukup ya? Saya sih Oke, belum nanti ada. kalau misalkan mau lanjut boleh ya, lanjut di luar dari perkuliahan. Setelah ini mau nanya-nanya lagi boleh, silakan. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk perkuliahan hari ini. Nanti coba dicek di Sepada ya. Ada review jurnal lagi terkait teknologi bambu dan kayu. Oke, baik. Itulah cuplikan saya menjelaskan materi kepada mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting secara tatap maya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.